Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan saya membuat video ini merupakan pemenuhan tugas ujian tengah semester teori mikro dengan dosen pengampu Bapak Albrian Vicky Prakoso SPD MPD. Sebelum itu perkenalkan teman-teman, nama saya Sylvia Marti Solihah dengan NIM akhiran A059 berasal dari kelas Pendidikan Ekonomi 2022B. Nah, jadi di sini kita akan membahas kurva pasar oligopoli ya. Nah, sebelum kita membahas pasar mengenai kurva permintaan terpatah pada pasar oligopoli, saya akan sedikit membahas tentang apa sih pasar oligopoli itu. Jadi, pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya itu hanya memiliki beberapa perusahaan dan memiliki barang atau produk yang beda corak, akan tetapi terkadang itu juga identik. Nah, contohnya itu ada motor, kemudian ada mobil, kemudian ada handphone dan sebagainya. Nah, dengan jumlah perusahaan yang sedikit, maka perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh perusahaan lainnya. Nah, setiap dalam bertindak, perusahaan itu juga harus mempertimbangkan dan menduga reaksi perusahaan lain atas tindakannya. Oleh sebab itu, mengapa dalam pasar oligopoli itu terdapat istilah perusahaan leader dan juga perusahaan follower. Nah, oke, baik, kita lanjut ke pembahasan kurva permintaan terpatah, yaitu kurva permintaan terpatah sendiri adalah reaksi perusahaan karena adanya tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan lain. Nah, di sini kita misalkan mengasumsikan bahwa merek HP Oppo itu sebagai leader, sedangkan merek HP Vivo itu sebagai follower. Jadi perusahaan HP Oppo itu sebagai leader atau perusahaan yang merubah dan mempengaruhi harga, sedangkan perusahaan Vivo ini merupakan follower. Kenapa kok HP Vivo menjadi follower? Karena Vivo akan menjadi perusahaan yang melakukan reaksi terhadap perusahaan leader, yaitu terhadap perubahan harga atau penurunan harga yang dilakukan oleh si perusahaan HP Oppo ini tadi. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan sedikit menyinggung keterangan dari apa itu MC, AC, dan MR. Jadi, MC di sini adalah marginal cost, sedangkan AC merupakan average cost, dan MR ini merupakan marginal revenue. Sedangkan D ini kita simbolkan sebagai demand. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan kurva D1 atau demand 1 ini. Jadi, D1 ini merupakan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli yang tidak melakukan perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan lain. Jadi, dapat dikatakan kurva D1 ini ya teman-teman kurvanya, itu ketika perusahaan leader yang kita asumsikan adalah Oppo itu sedang menaikkan atau menurunkan harga, maka si Vivo ini tidak akan melakukan reaksi apapun di kurva D1 ini ya. Sedangkan ketika D2 atau demand 2 itu merupakan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli yang mengikuti perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan lain. Jadi di demand 2 ini ketika si leader itu sedang menaikkan atau menurunkan harga, maka si Vivo atau perusahaan follower ini ikut serta atau ikut serta andil dalam menaikkan atau menurunkan harga. Nah, perbedaannya ketika di D1 ini si perusahaan leader dia melakukan menaikkan atau menurunkan harga, si follower tidak mengikuti, sedangkan ketika D2 ini ketika perusahaan leader itu menaikkan atau menurunkan harga, maka si follower itu akan mengikuti. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan apa sih itu MR dan juga apa sih itu MR ya teman-teman. Jadi MR atau marginal revenue ini merupakan tambahan penerimaan sebagai hasil penjualan suatu unit produk. Jadi di sini MR itu setengah dari demand. Oke. Nah, dari sini kita dapat lihat ya perpotongan dari kurva demand 1 dan demand 2 itu akan memperoleh pada titik keseimbangan B. Oke, sebentar saya coret ya. Nah, jadi antara perpotongan kurva demand 1 dengan demand 2 itu akan memperoleh titik keseimbangan di B ini ya teman-teman. Dengan jumlah kuantitas Q0 dan P0.
Nah, untuk memperjelas maksud dari kurva perpotongan atau kurva terpatah pada pasar oligopoli ini, saya akan mengasumsikannya. Ya, misalnya Oppo sebagai leader itu sedang menurunkan harga dari P ke P1. Apa yang akan dilakukan oleh follower atau Vivo ini? Maka reaksi yang diberikan pasti ikut menurunkan harga. Jadi dari sini kita bisa lihat akan terbentuk harga baru, yaitu dari P1, P1, P1. Nah, di sini kita kurvanya di sini ya teman-teman. Nah, ini akan menimbulkan sebuah titik temu atau simbol baru yang berupa B besar. Nah, kemudian misalnya lagi nih, ketika Oppo menurunkan harganya dari P1 ini ke P2. Nah, tentunya Vivo ini juga akan ikut menurunkan harganya. Kenapa? Karena mau nggak mau ia tuh harus ikut menurunkan harga. Jika tidak, maka pelanggan itu akan memilih membeli Oppo. Nah, dari sini akan terbentuk harga dari P1 itu ke P2, teman-teman. Dan memunculkan simbol, kita asumsikan dengan simbol C ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, misalnya nih, ketika Oppo sebagai leader itu menaikkan harga dari P0, P0 yang ini ya teman-teman, ke P3 misalnya, maka reaksi apa yang dilakukan oleh Vivo? Tentunya Vivo ini akan memilih untuk tidak menaikkan harga atau tetap pada harga pada P0 ini. Nah, dari sini akan terbentuk harga baru, yaitu dari P0 ke P3. Nah, di sini kita tulis P3. Maaf ya kalau kurang jelas, teman-teman. Nah, dari P3 ini kita bisa tarik ke sini dan ini muncul, kita bisa asumsikan atau sebagai simbol ini kan C, dari berarti ini D. Nah, ini D. Kemudian misalnya lagi, jika perusahaan leader ini menaikkan harganya lagi dari P3 ini ke P4, maka si Vivo ini atau perusahaan follower ini juga akan menjual harga produknya itu pada P0 atau price yang pertama ini. Mengapa demikian? Jika Vivo itu mengikuti menaikkan produknya sama-sama kayak Oppo, jika Vivo ini sama-sama menaikkan harganya, maka dia itu akan kehilangan pelanggan. Nah, jika ia tetap pada harga yang P0 ini, maka dia itu akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dari beralihnya pelanggan Oppo ini ke pelanggan Vivo. Nah, dari sini kita akan terbentuk harga baru ya teman-teman, yaitu dari price 3 ke price 4 atau ke P4. Nah, di sini ke P4. Maaf ya teman-teman kalau kurvanya jelek. Nah, ini bisa kita asumsikan dengan simbol E. Nah, dari sini terbentuklah harga baru yaitu P4 ini, dan terbentuk sebuah titik temu yang kita kasih simbol E. Nah, jadi jika follower itu tidak mengikuti harga dari leader atau si Vivo ini tidak mengikuti harga dari Oppo, maka kurva permintaan yang dialami itu berada di titik temu antara D ke E. Nah, dari antara D ke E. Sedangkan jika follower itu mengikuti harga yang dilakukan oleh leader, jadi ketika si Vivo ini ikut serta menaikkan harga sama kayak Oppo, maka kurva permintaan yang dialami perusahaan itu berada di titik B ke C. Dari B ini ya teman-teman, dari B besar ke C. Nah, kalau ditarik garis dari garis E ke D kemudian ke B ke C ini, maka itu akan terbentuklah garis patah ini teman-teman, garis hitam yang tebal ini.
Nah, oleh sebab itulah mengapa dalam pasar oligopoli kurvanya itu terpatah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.